Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seburuk apapun dia adalah orang tuamu. Kalau seandainya ada orang yang bermasalah dengan orang tuanya, misalnya maaf, orang tua mereka bercerai ketika anak-anaknya masih kecil, ini bermasalah buat anak-anak. Atau bapaknya kawin lagi, beribut. Atau bapaknya pergi kabur meninggalkan anak-anak tidak dibiayai. Anak punya masalah dengan orang tua. Atau ibunya yang pergi meninggalkan rumah karena menikah dengan laki-laki lain, misalnya saja. Ini punya masalah sendiri buat anak-anak. Yang namanya perceraian, ibu kabur, bapak kabur dari rumah, itu yang jadi susahnya itu adalah anak-anak. Korban dari apa yang mereka lakukan itu adalah anak-anak. Saya yakin sebagai manusia normal, anak yang kebetulan, dalam tanda kutip karena tidak semua, yang kebetulan punya kasus seperti yang saya sampaikan, sedikit banyak ada perasaan sakit hati, merasa tidak dibutuhkan, merasa anak yang dibuang, merasa anak yang dicampakkan, disia-siakan, tidak diharapkan. Banyak perasaan-perasaan negatif dalam hati anak tadi. Kok nasib saya seperti ini? Kalau tidak berbuat adil, tidak sedikit yang orang tuanya bercerai atau bapaknya kawin lagi, ibunya kawin lagi. Maaf, ini anak buat makan juga susah, nginap juga di rumah siapa, nggak ada yang nampung, hidup asal hidup, boro-boro buat pendidikan. Beruntung kalau ada yang nanganin, misalnya neneknya, kakeknya, uaknya, pamannya, tetangganya, kerabatnya, ada saja dengan kebesaran Allah. Hati mereka pasti terluka. Dengan berjalannya waktu, nih anak yang disia-siakan oleh orang tuanya tadi muncul ke permukaan. Misalnya kebetulan dia dirawat oleh orang yang bertanggung jawab, disekolahkan, dikuliahkan. Udah cakep, udah cantik, udah tampan, udah jadi orang. Datang orang tua yang dulu menyanyiakan dia dalam keadaan kusut masai, tidak punya apa-apa. Kemudian dia berkeluh kesah dengan anaknya, mohon dimaafkan. Saya yakin dalam kondisi bagaimanapun si anak saat itu kebanyakan berat untuk memaafkannya. Kenangan lama yang begitu menyakitkan hatinya seolah-olah melekat, sulit untuk dihapus. Ngapain saya memaafkan dia? Dia aja menyanyiakan saya. Ngapain saya ngurusin dia? Dia aja gak pernah ngurusin saya. Ngapain saya membiayai kehidupan dia? Dia pun gak pernah memikirkan saya. Pada saya waktu itu masih kecil. Makanya sendiri, sekolah disekolahin sama orang lain. Masya Allah. Sesakit apapun hati Anda, jangan sampai Anda balas sakit hati tadi, karena itu adalah perbuatan setan. Artinya Anda seorang pendendam. Kalau ada orang tua yang menyia-nyiakan anak-anaknya, Masya Allah, itu dosa dia sama Allah. Tapi seandainya anak dendam, anak benci kepada orang tuanya, gara-gara orang tua yang berbuat seperti tadi, anak jadi berdosa. Saya ingin membuka hati kita semua, buka mata, buka telinga, dengarkan kalimat yang akan saya sampaikan. Bagaimanapun orang tua Anda menyakiti Anda, Anda tetap wajib bakti sama mereka. Itu mah urusan mereka dengan Allah. Tapi jangan sampai kita membuat dosa kita kepada Allah. Apa yang Anda pikirkan, camkan di benak Anda, saya ada di dunia saat ini gara-gara ibu bapak saya. Tanpa mereka saya tidak akan lahir dari dunia. Dalam tubuh ini sudah mengalir darah daging ibu saya.
Walaupun seandainya, maaf dalam tanda kutip, Anda begitu benci dengan orang tua Anda yang menyia-nyiakan Anda. Misalnya darah Anda disedot habis, diganti dengan darah orang lain masuk ke dalam tubuh Anda, seluruhnya 5 liter. Ini tidak akan merubah siapa Anda. Dalam daging Anda sudah melekat daging ayah ibu Anda. Sampai kiamat tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Jadi seburuk bagaimanapun orang tua kepada Anda tetap wajib bakti kepada mereka. Karena kita memang oleh Allah diperintahkan untuk birrul walidain. Yuk, buang rasa dendam, buang rasa sakit hati. Karena itu perasaan-perasaan yang ditiupkan oleh buhul-buhulnya setan dalam hati sanubari manusia. Jangan lupa kita berasal dari mereka. Tanpa mereka kita tidak akan lahir ke alam dunia yang sangat luas ini.